bobot moral paling tinggi itu ada pada Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode punya beban moral sebetulnya, kewajiban moral untuk selekas-lekasnya mengakhiri persoalan ini dengan caranya semudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, yang perlu kita bangun itu negara hukum, bukan negara penghukum. Pertanyaannya adalah gerakan politik apa yang sedang ditarget oleh Pak Jokowi gitu. Saya kira setidaknya ada 2 ya. Pertama tentu dan terang benderang disampaikan oleh mereka bagaimana memacu suara PSI tahun 2029 yang akan datang. Nah yang kedua adalah nggak bisa dielakkan bagaimana caranya mengawal Gibran. Inilah yang saya sebut tadi itu sebetulnya nggak sehat bagi pertumbuhan demokrasi kita ke depan, karena situasinya itu seolah-olah segala sesuatunya harus diselesaikan melalui polisi gitu. Jadi perdebatan akademik juga mau selesaikan melalui polisi. Kemarin kita juga udah lihat ya, keabsahan ijazah pun mau diselesaikan melalui polisi gitu. Jadi polisi ini nanti lama-lama menentukan apa yang benar, apa yang tidak benar di ranah akademik ya, di ranah sosial, di ranah macam-macam. Nah ini yang menurut saya harus dicegah ya. Jadi tidak semua hal harus dibawa ke polisi, tidak semua diskusi harus diselesaikan di polisi seolah-olah nanti kalau apapun keputusan polisi dianggap sebagai kebenaran gitu. Misalnya saudara Ferry yang banyak berdiskusi soal apakah kita sampai ke ranah ke swasembada pangan atau swasembada beras, ujung-ujungnya dilaporkan ke polisi. Lalu ketika disebut kenapa dilaporkan, nanti biar polisi yang menilai lah. Masa persoalan akademik kok disuruh polisi yang menilai kan, makin tidak tepat gitu. Nah ini yang perlu kita koreksi satu. Nah yang kedua adalah dengan saling melaporkan antar warga negara, kan mereka yang saling melaporkan, taruhlah misalnya para aktivis, para akademisi yang kritis gitu, kan sebetulnya juga mereka berpotensi untuk dilaporkan balik kan. Kita udah lihat di beberapa tempat ya hal yang seperti itu terjadi gitu. Nah ujung-ujungnya di antara kita tuh saling melaporkan, A laporkan B, B laporkan A nanti laporkan C laporkan lagi B, begitu terus berkelit-kelit gitu. Lama-lama ini yang saya sebut tadi itu, kita tidak sedang menegakkan hukum, tapi sedang mendirikan negara penghukum gitu. Jadi antar warga negara saling menghukum, tangannya melalui polisi gitu. Nah ini harus kita cegah, jangan sampai ya negara hukum yang kita bangun itu dalam kerangka saling menghukum. Negara hukum yang kita bentuk itu dalam kerangka membuat ketertiban sosial, bukan untuk dalam rangka memasukkan orang ya sebanyak-banyaknya ke dalam penjara misalnya. Dan itu salah satunya harus dicontohkan oleh para politisi. Politisi ini harus kita mintai banyak hal lah soal yang berhubungan dengan teladan berbangsa dan bernegara, di mana mereka memperlihatkan bahwa dikritik sekeras apapun ya santai aja gitu. Sebab ada kekuasaan mereka itu dijamin undang-undang gitu. Apa yang membuat mereka gelisah gitu. Nah ini yang kedua, jangan sampai kita masuk ke negara penghukuman gitu. Sebab yang kita tegakkan itu negara hukum, bukan negara penghukum gitu ya. Nah yang ketiga, dalam kondisi yang kayak begini ini, orang saling melaporkan sana gitu. Nanti seperti yang saya sebutkan di kedua tadi ya, kalau semangatnya itu saling menghukum, itu nanti politisi juga bisa dihukum. Kalau ada politisi yang salah bicara, nanti dibawa ke polisi gitu ya. Nanti salah ini dibawa ke polisi, cari saling menghukum itu. Nah akan banyak sekali laporan yang terjadi gitu. Dan akibatnya ya polisi kita hanya sibuk mengurusin orang-orang yang saling melaporkan gitu. Padahal saat yang bersamaan ya kita mendengar ya khususnya saat-saat ini ya tingkat kriminalitas yang kelihatan makin banyak gitu ya. Misalnya soal begal sekarang yang makin meresahkan, dan akibatnya kemudian ya seolah-olah polisi terlihat tidak mampu untuk menegakkan ketertiban di tengah masyarakat. Nah ujung-ujungnya ya itu tadi, tentara oke, kami juga bisa kok kalau diminta untuk menertibkan begal gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi unprofesional, di banyak tempat kita menjadi unprofesional karena
setiap institusi disibukkan oleh urusan-urusan yang sebetulnya nggak urgent bagi kehidupan bangsa dan negara gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya, pelaporan-pelaporan yang seperti yang tadi disebutkan tuh ya, pasal penghasutan kepada 3 orang itu harus disikapi lebih kritis, bukan oleh kita tapi oleh polisi. Nah, itu yang saya sebut tadi, nanti kalau yang melaporkan dilaporkan balik, nanti ada pula yang melaporkan bilik-bilik, lah repot gitu, ujungnya ya kita ujung-ujungnya ya bolak-balik begitu aja gitu. Sementara persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penegakan ketertiban publik makin tidak tertangani dengan baik ya. Kriminalitas yang berhubungan dengan begal dan pencurian, kemarin juga ada katanya hantu pocong yang muncul di tengah masyarakat gitu ya, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain. Nah, ya makanya kita berharap polisi itu harus disibukkan untuk sesuatu yang benar-benar kejahatan, yang memiliki implikasi bagi bagi individu lagi warga negara. Jangan disibukkan urusan politik, jangan urusan perbedaan pendapat, jangan urusan ijazah gitu loh, Pak. Ini polisi pun ikut soal asli apa tidak asli ijazah, kan repot kita 2-3 hari nanti soal KTP pun nanti polisi juga dilibatkan. Itu yang saya sebut, ukuran-ukuran akademik pun nanti ditentukan oleh polisi. Banyak sekali nanti tugas polisi, sementara tugas pokoknya malah terabaikan gitu. Nah, ini yang perlu kita cegah. Saya kira ya kita semua, yang khususnya mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, yang perlu kita bangun itu negara hukum, bukan negara penghukum. Ya, kalau negara penghukum itu sebetulnya pasal itu formalitas saja. Ya, mau pakai pasal yang mana dulu nih, itu formalitas saja. Yang substansinya itu udah jauh dari apa yang disebut dengan penegakan hukum. Misalnya seperti yang aktual lah sekarang itu, pemanggilan sebagai saksi sebagai klarifikasi terhadap Profesor Saiful, Ferry dan Islah itu pakai pasal dugaan penghasutan. Padahal nyata-nyata di KUHP itu dinyatakan ada dulu materialnya, baru dicari siapa dalangnya, kan kira-kira gitu. Ini materialnya belum ada, belum disebutkan gitu. Jadi itu yang saya sebut tadi, negara penghukum itu bukan dalam rangka menegakkan hukum. Negara penghukum itu ya tinggal dibuat formalitas proses penegakan hukumnya yang pada dasarnya tujuannya menghukum, bukan menegakkan hukum gitu loh. Nah, oleh karena itu pasal IT tinggal dicari-cari. Kamu melanggar ini ya, dibuat aja. Nah, ini sebetulnya cara Orde Baru bekerja yang dimodifikasi di era sekarang. Gitu. Cara Orde Baru itu kan ya kadang-kadang hukumnya di dia gitu loh. Ya kan, kalau dia bilang salah ya salah, nggak ada lagi yang bisa kritik gitu. Nah, tapi kan situasi kayak begitu sekarang nggak mungkin. Maka dimodifikasilah pakai pasal ini ya, ada proses pemanggilan, ada proses pemeriksaan, tapi itu udah formal aja untuk menyatakan bahwa semuanya dilaksanakan sesuai dengan aturan gitu. Tapi tidak dalam rangka menegakkan hukum, tapi dalam rangka memberi penghukuman gitu. Itu yang saya sebutkan itu tadi. Kalau cara berpikirnya dalam memberi penghukuman, maka sebetulnya tidak lagi relevan kita berbicara soal prosesnya gitu. Nah, itu kenapa gitu ya? Karena prosesnya bisa dijalankan, tapi substansinya itu bisa dibuat-buat gitu. Saya sih sebetulnya udah beberapa tempat saya ngatakan, saya kira deh pernyataannya Bung Saiful itu, misalnya loh ya, dugaan adanya makar atau penghasutan itu kan nggak relevan dengan basis sosiologisnya Bung Saiful gitu. Ini harus dilihat gitu. Nah, Saiful itu pertama hanya dosen biasa. Kedua, bukan anggota partai manapun. Yang ketiga, bahkan diakui oleh Bung Budiman Sujatmiko bahwa Saiful itu nggak punya tradisi sebagai aktivis gitu. Lalu kalau lihat background yang kayak begini nih, apa yang membuat mereka itu khawatir dengan pidato seorang yang satu nggak punya basis massa, bukan anggota partai politik, orang yang lebih banyak bergulit di dunia akademik, bukan seorang aktivis. Kan itu aja udah menjelaskan, nggak ada yang perlu ditakutkan dari pidatonya Bung Saiful gitu loh kira-kira itu. Nah, artinya yang terjadi sekarang, negara yang jadi penakut, negara yang jadi dikit-dikit cemas. Kalau sebetulnya dilihat backgroundnya, gimana Bung Saiful bisa menggerakkan massa? Bung Budiman Sujatmiko saja mengatakan dia bukan seorang aktivis. Bahkan seorang aktivis sekalipun belum tentu mampu menggerakkan massa dalam kondisi yang kayak begini gitu loh saya.
Nah, oleh karena itu santailah gitu. Makanya saya sebetulnya sebutkan kepada Bung Kodari sebagai Bakom ya, atau Bung Hasan Nasbi juga sebagai anggota Dewan apa namanya itu di Bakom gitu. Mestinya kalian tuh nantang Profesor Saiful. Nantangnya gimana? Prof, emang nggak ada yang lebih keras dari itu, gitu loh kira-kira tuh. Jadi santai gitu. Sebab nggak ada background dia untuk menggerakkan massa. Ini. Nah, yang menggerakkan massa itu justru sekarang banyak di lingkaran kekuasaan itu. Ada Budiman Sujatmiko, ya kan, Jumur Hidayat, di lingkaran mereka semua gitu. Nah, maksud saya background kayak begini juga penting lah mereka ketahui, sehingga kita bisa mengukur sebetulnya sejauh apa namanya itu respon kita kepada situasi itu. Justru dengan mereka respon balik yang sangat keras seperti sekarang, ya akibatnya ya masyarakatnya yang bereaksi negatif terhadap mereka kan. Nah itu yang saya sebut tadi tuh, jangan sampai orang beranggapan perut nggak kenyang, kebebasan mau dirampas gitu loh kira-kira tuh. Yang penting tuh nggak pakai hoax. Itu sebetulnya, apalagi kalau saya udah menyebut tadi, meminta presiden itu mundur, berhenti, itu konstitusional, itu hak setiap warga negara. Bisa mekanismenya melalui DPR, bisa mekanismenya melalui jalanan. Itu dia proses 98 itu jalanan. Ya, presiden mengatakan saya berhenti kan sebagai presiden di Orde Baru. Jadi dua yang melalui proses DPR itu justru yang baru gitu loh, Pak. Kalau konstitusi lama sebelum amandemen berhenti gitu, lalu ditambah sekarang diberhentikan di konstitusi yang baru. Nah, diberhentikan itu ditafsir melalui proses impeachment di DPR. Tapi apakah masyarakat boleh menjatuhkan sendiri presiden mereka? Boleh, kejadiannya 98 kok. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi meminta presiden mundur, minta presiden diberhentikan, itu konstitusional. Yang nggak boleh itu satu, hoax, fitnah. Yang kedua pakai kekerasan. Lah kalau cuma pidato di mana kekerasannya? Maka tunjukkan dulu efek dari pidato itu di mana gitu. Nah, inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai presiden ini makin disikapi orang sebagai omon-omon. Kemana-mana Bakom ya selalu cerita, kami terbuka kok dengan kritik. Presiden mengatakan ya silakan ada oposisi. Tapi begitu itu tumbuh, lalu diproses hukum. Nah, kebebasan omon-omon. Nah, saya pernah mengatakan di zaman Pak Harto juga begitu dulu. Pak Harto juga ngundang ini, ngundang itu. Bahkan Pak Harto nggak akan menanggapinya di forum itu. Dia diam aja mendengar. Beda sama Pak Prabowo. Pak Prabowo dia undang akademisi, ya. Dia diundang wartawan, dia undang siapa-siapa tokoh-tokoh agama. Dia sendiri yang bicara di forum itu lebih banyak gitu loh, ketimbang yang diundang. Di Pak Harto enggak, yang diundang itu berbicara banyak. Beliau cuma diam mendengar sambil senyum-senyum. Makanya muncullah istilah jenderal senyum kan gitu ya saat itu. Tapi tidak ditanggung keamanannya setelah selesai. Nah, ini. Nah, kurang lebih situasinya juga kita alami sekarang. Ada panggilan sini, ada ini. Bedanya bedanya zaman sekarang Pak Prabowo yang banyak ngomong, bukan mendengar gitu loh kira-kira. Setelah itu ya ini dilaporkan sana, dilaporkan situ gitu. Nah, jadi pernyataan mereka yang menyebut bahwa presiden tuh, maksud saya begini, jangan sampai pertunjukan dengan ngundang orang itu ya untuk memperlihatkan adanya kebebasan gitu loh, Pak. Padahal yang terjadi setelah itu adalah penghukuman gitu. Nah, ini yang menurut saya ya harus diingatkan, jangan sampai ada pertunjukan seolah-olah ada kebebasan. Seolah-olah mereka yang diundang itu memberi legitimasi bahwa ada praktek yang disebut dengan kebebasan berpendapat. Tapi di segi yang lain, mereka yang kukuh misalnya merasa bahwa presiden ini harus diingatkan dengan cara yang lain, justru dikriminalisasi gitu. Sehingga yang terjadi adalah bebas selama presiden mengatakan you aman, kira-kira gitu loh Pak. Tapi nggak bisa bebas kepada mereka yang presiden nggak beri jaminan itu gitu. Bagaimana Bapak membaca dualisme ini Pak? Apakah masih pengaruh dari rezim Presiden Jokowi? Enggak, bukan hanya Jokowi. Saya kira ada banyak pengaruh cara berpikir di Pak Prabowo itu yang mengadopsi Orde Baru.
gitu. Termasuk Jokowi. Jokowi itu menurut saya pernah mengatakan di 2019 ya, bahwa Pak Jokowi ini cara ngelola pemerintahannya 11-12 dengan cara Orde Baru itu. Nah jadi kalau Anda sebut tadi Jokowi ya pengantarnya, tapi sebetulnya lebih banyak mengadopsi pikiran-pikirannya Orde Baru, sentralisme, ya, peran yang lebih besar kepada TNI Polri di ranah sivil gitu ya, lalu pembangunan yang bersifat fisik, itu ciri-ciri dari Orde Baruan yang kadang-kadang nggak penting cara, yang penting itu tujuannya gitu. Dan itu ciri-ciri Orde Baruan. Jadi Pak Prabowo ini nggak hanya kebawa langgam dari Pak Jokowi, sebab menurut saya juga Pak Jokowi kebawa langgam Orde Baru gitu loh. Jadi dua-duanya ya, khususnya di periode kedua dari Pak Jokowi ya, itu ya bacaan saya adalah orang-orang yang melanggengkan ya cara berpolitik ya, cara berpikir berpolitik ala Orde Baru itu. Jalan paling cepat dan paling legitim itu Pak Jokowi sendiri yang memperlihatkan kepada publik keaslian ijazahnya gitu. Ini kan kebawa kemana-mana, dibawa ke lab polisi udah umumkan, publiknya kurang percaya pada hasilnya gitu. Nah ujung-ujungnya terjadilah pemrosesan hukum. Nah ini yang saya katakan dari awal, harus kita cegah polisi jadi hakim pada persoalan-persoalan yang jadi debat publik gitu loh Pak. Itu udah nggak boleh terjadi gitu. Nah oleh karena itu mestinya ya bobot moral paling tinggi itu ada pada Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode punya beban moral sebetulnya, kewajiban moral untuk selekas-lekasnya mengakhiri persoalan ini dengan caranya semudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik itu. Lah begitu ada tokoh yang berbicara soal itu, malah tokohnya juga dikonter oleh mereka, dalam ini Pak JK kan. Padahal itu ya itulah solusi yang paling efektif, efisien, murah gitu loh Pak. Cuma diperlihatkan, nggak perlu pakai polisi udah habis berapa untuk urusan lab aja, udah habis berapa tuh nguji keaslian. Nah nanti kalau masih ada yang ragu ya persilakan mereka yang nguji sendiri ke lab mana gitu. Nah sederhana itu, jadi efisien, efektif, murah, lihatkan. Jadi nggak perlu waktu panjang, nggak perlu keributan seperti yang sekarang yang berlarut-larut gitu ya. Ujung-ujungnya orang tetap nggak terlalu yakin pada keaslian ijazah itu. Ya ujung-ujungnya kita memperdebatkan hal-hal yang nggak urgent sebetulnya bagi jangankan ke depan, situasi sekarang aja. Orang ribut bagaimana kita harus menghadapi dolar yang terus naik, ya kan, harga-harga yang makin naik gitu. Tapi orang disibukkan pada urusan soal ijazah gitu. Tapi di satu segi ya saya kira ini politiknya. Pak Prabowo juga lumayan diuntungkan dengan isu ini. Karena perhatian publik teralihkan dari persoalan-persoalan harian ke persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ijazah. Karena ijazah ini sudah berkembang seperti sinetron yang berjilid-jilid gitu loh. Dan harus diakui semua orang menikmati kisahnya gitu. Karena tiba-tiba dukung butar badan gitu ya. Itu kisah-kisah yang menarik ya untuk ditonton sebagai sebagai tontonan harian gitu. Nah, tapi pertama kita dialihkan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini, tapi ya itu keuntungan tersendiri bagi pemerintahan Pak Prabowo karena ada orang yang bisa teralihkan perhatiannya dari tata kelola pemerintahan Pak Prabowo ini ke hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu ya saya nggak tahu persis gitu apakah ada hubungan antara pembiaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini atau ya tidak gitu, saya nggak tahu persis gitu. Tetapi saya bisa lihat bahwa Pak Prabowo ya cukup dapat keuntungan politik gitu karena orang terfokus ya, terbawa ya perhatiannya ke kasus ijazah dan dengan sendirinya praktek-praktek yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebelumnya kan, sebelum sekarang loh ya, itu relatif terabaikan aja gitu. Baru sekarang kelihatan orang mulai fokus kepada
perilaku politiknya Pak Prabowo gitu. Karena saat yang bersamaan orang juga mulai teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah gitu. Tapi kalau ke Pak Prabowo untung itu yang saya sebut tadi, Pak Prabowo sebagai presiden diuntungkan oleh kasus ijazah ini gitu, sebab perhatian publik teralihkan dari persoalan yang istilahnya itu ya, menukik ke persoalan harian ke persoalan lain yang berhubungan dengan ijazah gitu. Nah kalau kepada yang lain sih menurut saya nggak ada hubungannya ya sama sekali gitu. Nah kemarin Pak JK itu kan hanya merespon, ditanya ya kalau kayak kalian nanya saya ya saya bilang ya diperlihatkan aja gitu. Nah cuma mungkin karena yang ngomong itu Pak JK lalu ada sikap lah. Kalau yang ngomong saya kan mereka akan abaikan aja gitu loh kira-kira. Karena harus diukur. Makanya saya bingung kenapa mereka harus laporkan Saiful. Kan orang ngukur gitu loh Pak. Kalau yang ngomong tuh Saiful apalah efeknya kepada bangsa ini gitu. Itu kan kira-kira. Tapi kalau yang ngomongnya tokoh ya kan tokoh itu ayo sama-sama kita turun ke istana. Nah baru mereka respon gitu loh Pak. Nah ini kadang-kadang pemerintah kita itu nggak punya ukuran di mana dia harus respon gitu loh. Ya hal-hal yang semestinya, makanya saya bilang tadi, mestinya Qodari dan Hasan Nasbi itu nantang Saiful, emang nggak ada yang lebih kencang dari itu gitu. Nah di ijazah ini juga begitu, para elit kita lihat ngapain diributin, nggak ada untungnya bagi mereka, gitu loh kira-kira. Jadi mereka nggak tanggapi. Nah kebetulan Pak JK dimintai pendapat ya Pak JK mengatakan ya lihat tanya dan direspon sana gitu. Jadi kalau itu terukur gitu loh saya respon itu artinya ya setara lah gitu loh Pak gitu. Nah, itu meledek lah. Yeah. Tapi saya mau melihat bukan di aspek itu ya. Saya melihat di aspek politiknya tentu. Bagaimanapun ya tidak ada tafsir dari perjalanan ini kecuali bahwa Pak Jokowi sedang melakukan aktivitas politik. Sebab yang turun ini mantan presiden, mantan bupati dan mantan gubernur ya, lengkap tuh 3 jabatan di pundak beliau. Jadi kalau orang seperti itu yang turun ya bacaannya ya pasti politik. Nah kecuali kalau yang turun tuh akademisi, ya dia mungkin sedang melakukan penelitian gitu ya. Kalau yang turun tuh dokter, mungkin dia sedang melakukan pengobatan kan. Kalau yang turun itu apalah gitu ya, mungkin dia tapi kalau politisi yang turun ya dia sedang melakukan gerakan politik. Pertanyaannya adalah gerakan politik apa yang sedang ditarget oleh Pak Jokowi gitu. Saya kira setidaknya ada 2 ya. Pertama tentu dan terang benderang disampaikan oleh mereka bagaimana memacu suara PSI tahun 2029 yang akan datang. Nah yang kedua adalah nggak bisa dielakkan bagaimana caranya mengawal Gibran untuk setidaknya 3,5 tahun ke depan dan kalau bisa berlangsung 2 periode bersama dengan Pak Prabowo gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi masih cawe-cawe untuk soal menaikkan elektabilitas 2 ini gitu. Ya pertama karena beliau mau tidak mau kita harus katakan beliau tidak ada masalah dengan dinasti politik. Gitu ya. Oleh karena itu anaknya, kemudian dua-duanya anaknya mungkin di Sumatera adalah menantunya gitu. Karena kita lihat beliau tidak ada masalah dengan apa yang disebut dinasti politik, ya beliau tidak pernah ragu-ragu untuk secara terbuka ya mendukung politik dari 2 anaknya gitu kan, kalau perlu terlibat gitu. Nah itu persoalan pertama. Nah yang kedua tentu karena Pak Jokowi tidak mau hilang dalam pusaran politik ini. Nah kerangka dia masuk ke sana adalah melalui 2 kekuatan ini, satu PSI, yang satu adalah anaknya yang sekarang jadi wakil presiden gitu. Nah yang ketiga adalah pada kenyataannya kedua ini baik PSI maupun Gibran kurang mampu menaikkan elektabilitas mereka. Dan harus kita akui memang 2 partai itu ditopang oleh popularitas Pak Jokowi gitu. Nah untuk menjaga elektabilitas dan popularitas keduanya, nah sekarang Pak Jokowi terjun ke masyarakat dalam rangka itu tadi. Karena 2 orang ini Gibran dan Kaesang sebagai ketua PSI kurang mampu menaikkan elektabilitas dari baik Gibran maupun PSI sendiri gitu. Dan yang keempat jangan lupa, mungkin ini yang salah satu penting, Pak Jokowi juga sedang membaca situasi politik yang lagi tidak nyaman ini. Tinggal kita lihat nanti kemana arah pidato Pak Jokowi, ya kan? Nah arahnya itu akan menentukan apa sebetulnya target di belakang yang sedang kita baca ini. Itu kira-kira ya.